Pasca melahirkan, biasanya dokter akan menyarankan sekitar 4-6 minggu minimal sebelum perempuan diperbolehkan untuk berhubungan seks kembali. Akan tetapi nih Moms, kenyataannya banyak dari perempuan yang merasa butuh waktu beberapa bulan hingga setahun sebelum merasa nyaman dengan tubuh pasca melahirkan. Ini merupakan sesuatu yang normal. Faktanya, sekitar 50% dari pasangan-pasangan yang punya anak butuh waktu sekitar setahun sebelum bisa kembali ke ritme atau kehidupan seksual sebelum melahirkan. Pada intinya, perempuan butuh waktu untuk bisa kembali pulih pasca melahirkan, baik secara fisik maupun secara psikologis. Ada 4L nih Mams yang membuat seks pasca melahirkan jadi agak menantang. Yang pertama, lelah. Udah seharian nih, belum sempet tidur karena ngurusin si kecil yang nangis melulu. Gak usah kan mikirin seks. Mikirin istirahat 5 menit aja rasanya nggak sempet. Wajar aja kalau seks jadi bukan prioritas utama untuk saat ini. Kemudian yang kedua, luka-luka pasca melahirkan. Nah, pasca melahirkan tuh kadang-kadang ada luka bekas sayatan di antara jaringan vagina dan anus, namanya lapisan perineum. Ketika masih ada luka ini, hubungan seks bisa terasa nyeri dan butuh waktu sampai luka ini benar-benar pulih kembali. Jadi wajar aja kalau Mams butuh healing dulu nih sebelum langsung kembali ke ritme aktivitas seksual yang biasa. Yang ketiga adalah lecet. Pasca melahirkan, hormon yang lebih dominan dalam tubuh perempuan adalah hormon prolaktin, yaitu hormon yang mendukung aktivitas menyusui. Sementara itu, hormon estrogen yang biasanya membuat kita hasrat seksual makin meningkat nih Mams, kadarnya lagi rendah-rendahnya. Sebagai dampaknya, vagina cenderung jadi lebih kering, keset. Jadi ketika ada aktivitas seksual antara Mams dan Dads, mungkin rasanya agak lebih nyeri gitu karena pelumas alaminya berkurang. Jadi ini juga bisa jadi sebuah kendala ketika berhubungan seks pasca melahirkan. Terakhir, libido menurun. Masih berkaitan nih Mams dengan penurunan hormon estrogen tadi yang membuat hasrat seksual perempuan jadi nggak setinggi biasanya pasca melahirkan. Ini normal-normal aja. Ditambah lagi kadang-kadang ada faktor stres atau tekanan di mana Mams masih harus beradaptasi dengan peran baru sebagai seorang ibu yang kadang-kadang bisa bikin Mams fokusnya pada hal itu dulu nih, belum bisa mikirin yang lain. Itu juga wajar. Apalagi kalau kita sebagai perempuan nggak punya support system alias orang-orang di sekeliling kita yang bisa mendukung kita untuk beradaptasi dengan peran baru. Makanya penting banget bagi Mams untuk minta support dari para dads nih. Hasrat seksual yang menurun juga bisa dipicu oleh kekhawatiran terkait perubahan fisik pasca melahirkan. Mams mungkin merasa bentuk tubuh berubah, baru dirangsang sedikit di area-area tertentu di dada, payudara, tiba-tiba ASI mengucur. Mams juga mungkin merasa nggak sempat memperhatikan penampilan karena sibuk mengurus si kecil. Hal-hal seperti ini bisa membuat kita jadi nggak terlalu ingin berhubungan seks dulu atau merasa kok mau seks tapi nggak sepede biasanya ya. Nah, kalau ada kendala seperti ini mungkin perlu diomongin nih dengan para dads gimana supaya Moms bisa tetap merasa atraktif dalam berhubungan seks. Sampaikan apa adanya aja sih Moms. Sayang, kayaknya aku belum siap nih untuk berhubungan seks lagi. Aku minta pengertian kamu dulu ya. Nah, kalau memang pasangan adalah pasangan yang pengertian, harusnya sih para dads ini paham Moms, jadi nggak usah cemas-cemas banget. Jujur aja. Pasca melahirkan, salah satu yang sering menjadi kekhawatiran adalah terkait ukuran vagina nih. Banyak banget yang takut, waduh, nanti kalau habis melahirkan longgar, terus suami nggak suka lagi. Tapi sebenarnya ini kekhawatiran yang nggak perlu nih Mams. Soalnya, pertama nih, vagina itu elastis. Memang iya, pasti ada perubahan bentuk setelah kita mengeluarkan bayi, kita melahirkan. Tetapi pelan-pelan elastisitas vagina bisa kembali lagi. Meskipun mungkin kembalinya nggak seperti 100% kayak sebelumnya, tapi ini juga bukan masalah. Ada banyak hal yang Mams bisa lakuin nih supaya tetap bisa menjaga kembali kekencangan vagina, misalnya dengan senam Kegel, atau dengan mengonsumsi makanan-makanan sehat, pola hidup yang sehat, tetap istirahat. Selain itu, ada banyak hal yang bisa dilakukan supaya kualitas dari hubungan seks itu sendiri tetap nikmat. Misalnya, memperbanyak foreplay, pakai kostum yang menarik, setting ruangan supaya jadi membangkitkan hasrat seksual, pasang musik, pakai parfum. Jadi Mams nggak perlu takut ya, hubungan seks sama dads tetap bakal berkualitas dan tetap bakal oke kok. Ratus-ratus dan berbagai ramuan kecantikan buat vagina itu sebenarnya nggak diperlukan. Karena vagina bisa menjaga kesehatan dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri.
Tapi kalau memang moms merasa butuh pelumas, pelumas itu boleh. Soalnya memang pasca melahirkan terkadang pelumas alami tubuh lagi berkurang nih kadarnya. Sehingga moms mungkin butuh pelumas untuk mencegah lecet dan memastikan agar hubungan seks lebih aman. Jadi pelumas boleh, ratus-ratus dan ramu-ramuan dihindari dulu ya mam. Untuk memulai seks pasca melahirkan, yang paling penting adalah eksplorasi dan komunikasi. Coba deh, moms ambil cermin, terus cek area vulva di bawah. Masih ada bagian yang bengkak nggak? Masih ada luka-luka yang belum kering nggak? Setelah mengeksplor, kalau memang nggak ada kendala atau sepertinya sudah pulih area di bawah dan nggak ada rasa sakit ketika disentuh, boleh nih moms lanjutkan komunikasiin dengan Dad. Sayang, aku kayaknya udah siap nih buat kembali pelan-pelan berhubungan seks. Tapi nyobainnya pelan-pelan ya, soalnya aku nggak tahu apakah aku sudah 100% nyaman. Mudah-mudahan Dad juga bisa pengertian kok. Nah, terkait soal ritme, pelan-pelan aja dulu, nggak perlu mastiin bahwa semuanya harus sama persis nih ritmenya dengan ritme sebelum melahirkan dulu. Yang penting enjoy dulu, step by step aja. Terkait gaya, ada 2 gaya nih yang lumayan aman untuk seks pasca melahirkan. Yang pertama, woman on top, yaitu posisi di mana perempuan di atas dan bisa mengendalikan ritme hubungan seksual. Sehingga kalau memang moms belum sepenuhnya pede, moms bisa mengendalikan sendiri nih, seperti apa sih tempo yang nyaman buat moms pasca melahirkan. Nah, yang kedua adalah posisi side by side alias bersampingan. Bersampingan gimana? Misalnya, moms dan dad sama-sama berbaring, kemudian dad di belakang, moms di depan. Posisi ini kenapa menguntungkan? Karena biasanya area-area yang lumayan sensitif pasca melahirkan itu tidak tertimpa dan tidak tertekan. Jadi lebih aman buat moms dan mudah-mudahan risiko rasa nyeri atau sakit lebih sedikit. Bila memang masih ada nyeri, coba deh moms dikomunikasiin sama pasangan masing-masing. Kalau memang nyerinya berkelanjutan, mungkin perlu diperiksa ini ke dokter yang mungkin bisa menangani, atau ke seksolog atau ke OB-GYN. Selagi menunggu pemulihan, bukan berarti harus memaksain penetrasi loh moms. Masih banyak aktivitas seksual non-penetratif yang bisa dilakuin, seperti berciuman, berpelukan, masturbasi silang dengan pasangan, saling membantu satu sama lain untuk mencapai orgasme tanpa penetrasi. Ada banyak cara yang bisa dilakukan selama moms dan pasangan masing-masing bersedia untuk berkreatif ria dan berpikir outside of the box.